Episode 1736-1740. Bab 1736, terlepas dari bahayanya. Ketika dia melihat Zuan bergegas menyelamatkannya tanpa ragu-ragu meskipun dalam bahaya, mata Qiu Honglei memerah saat dia berteriak, "Ah Zu!" Zuan tidak punya waktu untuk membalas. Dia langsung menggunakan Grand Gale untuk bergerak cepat. Sayangnya, mungkin karena formasinya yang besar, jarak yang bisa ditempuhnya sangat berkurang, dan ia hanya bisa bergerak dalam jangkauannya. Setiap kali dia muncul lagi, dia ditarik kembali oleh kekuatan hisap pusaran yang mengerikan. Bahkan menggunakan Grand Gale beberapa kali hanya membawanya sedikit, dan dia tidak bisa menempuh jarak lebih jauh dari itu. Skill Grand Gale memiliki masa cooldown. Dengan mempraktikkannya, penggunaannya beberapa kali berturut-turut seperti itu sudah menjadi batasnya. Meskipun interval antara setiap penggunaan tidak terlalu lama, situasinya sangat kritis. Sedikit waktu itu sudah cukup baginya untuk terseret kembali ke pusaran beberapa kali. Sayangnya, begitu Grand Gale habis, ia langsung ditarik kembali. Dia tidak ragu untuk menggunakan Steps of Rising Lotus. Teratai muncul di bawah kakinya satu demi satu. Ia perlahan melangkah keluar, seolah-olah ia sedang menghadapi angin kencang dan hujan deras yang paling sulit. The Steps of Rising Lotus adalah teknik yang sangat misterius, bahkan mampu lolos dari segel. Sayangnya, formasi itu adalah sesuatu yang telah dibuat oleh sang penyelamat selama puluhan tahun, dan bahkan meminjam kekuatan Valet Mountain Range yang hampir tak terbatas. Keruntuhan spasial itu sendiri telah terbentuk. Bahkan seseorang terkenal Zhao Han dan sang penyelamat telah tersedot ke dalamnya, jadi menggunakan Steps of Rising Lotus ini hanyalah perjuangan sia-sia. Zuan berjuang untuk melangkah beberapa langkah, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak dapat maju lagi, dan bahkan terseret sedikit ke belakang. Dia langsung merasa putus asa. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa mengeluarkan pedang Tae dan menancapkannya ke tanah. Pedang itu hampir tidak dapat bertahan di tempatnya, tetapi keduanya berakhir seperti bendera yang berkibar tertiup angin. Qiu Honglei mulai menangis dan berkata, "Ah Zu, akulah yang menyeretmu ke bawah. Kau seharusnya tidak menyelamatkanku." Zuan memegang pinggangnya erat-erat. Dia sudah kekurangan akal sekarang. Ketika mendengarnya, dia menjawab sambil mendesah, "Bagaimana mungkin aku hanya melihatmu jatuh ke dalam bahaya tanpa melakukan apapun?" Ekspresinya berubah tegas saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkannya keluar, sambil berteriak, "Tangkap!" Dengan lemparan tenaga listriknya, didukung oleh pelatihannya yang tinggi, Qiu Honglei terbang menjauh dari pusaran itu seperti peluru artileri. Namun, Zuan sendiri tidak dapat bertahan lagi karena hentakannya. Tanah tempat pedang Tae runtuh total, sementara ia juga mulai berputar ke arah kedalaman. Iklan oleh Pub Future. Qiu Honglei menjerit kaget. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa ini adalah situasi yang sangat menyedihkan dan bahwa dia telah memilih untuk menyelamatkannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyeka air matanya. Dengan lambaian tangannya, sebuah pita merah muda melesat keluar dan melilit pinggangnya. Pada saat yang sama, sebuah pita sutra putih juga melilit tangannya. Ternyata, Yan Suehen tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia dan Yun Jianyu memiliki kultivasi yang sangat kuat, dan mereka sudah berada di luar pengaruh pusaran itu. Di antara itu dan fakta bahwa formasi besar itu semakin mundur ke dalam tanah, pengaruhnya terhadap dunia luar semakin melemah, dan keduanya nyaris tidak berhasil menstabilkan diri setelah menyelamatkan Xie Daoyun. Setelah itu, mereka kebetulan melihat Zuan menyelamatkan Qiu Honglei dan melemparkannya keluar. Bocah itu, bahkan tidak peduli dengan nyawanya lagi saat dia mengejar wanita. Yan Suehen berkomentar, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengeluh terlalu banyak karena secara naluriah dia membuang ikat pinggangnya untuk menangkap Qiu Honglei. Kekuatan dahsyat menembus pita sutra itu. Yan Suehen kehilangan pijakannya dan mulai terhuyung-huyung menuju formasi besar itu. Untungnya, Yun Jianyu bergerak cepat dan meraih pinggangnya. Kekuatan hisap itu terlalu mengerikan. Mereka tidak lagi membiarkan harga diri mereka sebagai Grandmaster memengaruhi mereka dan menggunakan semua yang mereka miliki. Xie Daoyun, yang telah terlempar lebih jauh, dengan cepat membentuk segel tangan. Sepasang tangan tembus pandang menghentikan mereka berdua, nyaris menahan mereka di tempat. Meski begitu, hisapan kuat itu tetap menarik kelompok mereka semakin dekat ke pusaran. Melihat itu, Zuan langsung berteriak, "Cepat lepaskan. Kalau tidak, kalian semua akan kehilangan nyawa."
Qiu Honglei menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia mengulurkan tangannya dan melilitkan pita itu di lengannya beberapa kali lagi. Ekspresi Yan Suehen tetap tidak berubah, dan tentu saja dia juga tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia menggunakan segala yang dimilikinya untuk mencoba menarik mereka berdua keluar. Namun, suara kain yang robek segera memenuhi udara. Pita putih itu tidak dapat menahan berat dan daya serap yang mengerikan, dan putus. Antara waktu yang dibutuhkan serat pertama untuk robek dan pita yang robek, hampir tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali. Yan Suehen dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu hal-hal akan berubah seperti ini, dia tidak akan memberikan Primal Sky Silk kepada Cuyan. Namun, dia tidak ragu-ragu dan secara naluriah terbang keluar, meraih separuh bagian lain dari pita yang robek. Akibatnya, dia ditarik lebih jauh ke arah formasi. Yun Jianyu terkejut, dia tidak sempat berpikir, dan dengan cepat meraih pergelangan kaki Yan Suehen. Iklan oleh Pub Future, wajah Xie Daoyun pucat pasi. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan melompat maju untuk meraih Yun Jianyu, memegang tanah dengan tangannya yang lain. Wanita sedingin batu, kau benar-benar telah menyelamatkan muridku. Jika kita selamat dari ini, aku pasti akan membalas budi ini, kata Yun Jianyu. Dia terlalu malu untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan Zuan, jadi dia menggunakan Qiu Honglei sebagai tameng. Yan Suehen juga terlalu malu untuk mengakui bahwa dia tidak tahan melihat sesuatu terjadi pada Zuan. Dia menggigit bibirnya dan berkata, kita mungkin tidak memiliki kesempatan itu. Ruang di dalam formasi itu runtuh dengan cepat pada kecepatan beberapa kali lipat lebih besar dari sebelumnya, dan daya isapnya juga tumbuh secara eksponensial lebih besar. Dengan kultivasi Xie Daoyun, bagaimana dia masih bisa bertahan? Tangan yang terbuat dari jimat hancur, dan seluruh kelompok berteriak kaget saat mereka tersedot ke dalam pusaran. Istana Jadevol telah mengambil tempat tinggal sementara di bagian lain Gunung Valet. Para pengikut mereka belum pergi, tetapi Kaisar telah mengadakan upacara Fengshan, jadi mereka tidak dapat tinggal di puncak emas. Karena itu, mereka telah memilih tempat untuk tinggal sementara sampai ruang bawah tanah rahasia dibuka lagi. Kemudian, mereka dapat menyambut para pengikut saat mereka keluar. Sejak awal, Wan Tongtian dan Tetua Huo Ling telah memperhatikan perubahan yang terjadi di Gunung Valet. Mereka sangat terguncang, karena mereka dapat merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan di puncak emas bahkan dari jauh. Untungnya, mereka cukup jauh sehingga tidak terpengaruh, jika tidak, mereka akan menjadi tidak berdaya seperti semut. Tiba-tiba seorang murid berteriak, dekrit tanpa kata, dekrit tanpa kata. Mereka berdua menyadari gangguan itu dan segera mengikuti sumber suara itu. Mereka melihat dekrit tanpa kata, yang biasanya tetap tenang dan tidak bergerak, tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, ia memancarkan cahaya khusus. Bab ini diperbarui oleh Nif El Bin.co_M. Keduanya terkejut. Lagi pula, dekrit tanpa kata itu terkait dengan ruang bawah tanah rahasia Tao. Jika sesuatu terjadi padanya, murid-murid mereka yang paling menonjol akan terjebak di dalamnya selamanya. Mereka hendak mencoba menenangkannya ketika tiba-tiba benda itu melesat ke udara. Benda itu menembus atap, lalu menghilang ke langit berbintang. Buku itu terbuka dan menunjuk ke Golden Peak. Halaman-halaman yang tadinya kosong dipenuhi dengan simbol-simbol kuno dan mendalam yang juga tampak menyerupai serangkaian gambar bergerak. Sementara itu, di Golden Peak, formasi besar itu telah berubah menjadi lubang hitam seukuran bola basket. Kemudian, seluruh Golden Peak tersedot ke dalamnya. Garis-garis cahaya gelap muncul saat lubang itu tertutup, menghilang sepenuhnya. Para pejabat yang telah mencoba meledakkan formasi pertahanan gunung itu semuanya tercengang. Formasi yang sangat mereka benci itu baru saja lenyap. Namun, mereka tidak bisa membuat diri mereka merasa senang, bukan hanya formasi itu, melainkan seluruh puncak di atas Guidance Palace, yang sekarang benar-benar hilang. Ketika mereka menatap separuh puncak gunung yang kini hilang, para pejabat yang biasanya sudah terbiasa melihat segala macam hal yang mengejutkan, benar-benar tercengang. Beberapa saat kemudian, beberapa di antara mereka akhirnya tersadar dari lamunan mereka dan bertanya-tanya, di mana Yang Mulia? Pertanyaan itu membuat domino pertama yang jatuh dalam satu baris, menyebabkan kesulitan terjadi. Baik, Yang Mulia di mana? Kelompok Raja Qi mencari Raja Qi kemana-mana. Namun, seluruh puncak gunung itu hilang,
belum lagi ada satu orang pun yang masih hidup. Ada banyak orang dengan pelatihan yang kuat hadir. Aura mereka menyebar, tetapi mereka tetap tidak merasakan apapun. Seolah-olah semua orang di gunung telah lenyap begitu saja. Kultivasi sang kaisar sungguh luar biasa kuatnya, dan dia selalu sehebat matahari itu sendiri kemanapun dia pergi. Akan tetapi, sekarang, tak seorang pun dapat merasakan sedikit pun auranya. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Mulia, apakah Yang Mulia telah meninggal? Seorang pejabat bertanya dengan suara gemetar. Diam, kultivasi Yang Mulia tidak ada bandingannya. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Meng Yi membalas dan membungkuk ke arahnya. Tapi, kata pejabat itu, dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Bi Yi memotongnya. Tidak ada alasan. Saya yakin Yang Mulia telah membawa pertarungan ke tempat lain dan tidak akan kembali dalam waktu dekat, kata Bi Qi dengan ekspresi muram. Analisisnya mendapat dukungan dari sebagian besar yang hadir. Bagaimanapun, kekuatan kaisar sudah mengakar kuat di dalam mereka. Bahkan jika benar-benar ada beberapa makhluk abadi di bumi, itu tidak akan mencapai titik di mana tidak akan ada satu pun jejaknya yang tersisa. Baik atau buruk, akan ada beberapa mayat, bukan? Situasi saat ini tampaknya menunjukkan kemungkinan bahwa mereka telah pindah ke tempat lain. Seorang manusia abadi di bumi dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang-orang selevel mereka. Oleh karena itu, kemungkinan besar pertempuran mereka berakhir di tempat lain. Mungkin akan ada berita dalam beberapa hari. Bi Qi segera menambahkan, buat blokade selebar 100 juta di sekitar Gunung Valet. Selain itu, tidak seorang pun diizinkan untuk membicarakan kejadian hari ini. Jika tidak, mereka akan dihukum karena pengkhianatan. Iklan oleh Pub Future. Dengan dia sebagai pilar mereka, para pejabat yang khawatir itu perlahan-lahan menjadi tenang dan menjawab, dimengerti. Pei Zeng dan yang lainnya dari faksi Raja Qi saling bertukar pandangan. Mereka semua sangat khawatir. Para pejabat setia lainnya, termasuk Bi Xiang, mulai berpikir cepat. Matanya bersinar terang. Dengan situasi saat ini, akan lebih bijaksana untuk kembali ke ibu kota secepat mungkin untuk mengubah situasi menjadi menguntungkan mereka. Hanya Murong Qinghe dan beberapa junior yang mengkhawatirkan keselamatan Zuan. Mereka tidak tahu apakah dia akhirnya pergi ke Golden Peak atau tidak. Sementara itu, Zuan benar-benar putus asa saat ia tenggelam dalam pusaran air. Dilihat dari apa yang dikatakan oleh sang pembawa anugerah dan Zhao Han, aliran mantra yang kacau itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat bertahan lama bagi para makhluk abadi di bumi. Bukankah itu berarti seseorang dengan berlatih seperti dia ditakdirkan untuk binasa dengan cepat? Dia dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak akan pernah melihat Cuyan, Big Man Man, Yan Luo, atau orang-orang lainnya lagi. Mereka pasti sedih begitu mendengar berita kematianku, bukan? Selain itu, ada anak di perut Sang Qin, mereka akan kehilangan ayah mereka bahkan sebelum lahir. Saya harap dia bisa terus hidup bersama Dandan dan mereka bisa saling mengandalkan. Meskipun dia sangat menyesal, dia sama sekali tidak menyesali pilihannya. Jika dia tidak berusaha menyelamatkan wanita yang dicintainya, bahkan dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memandang rendah dirinya sendiri. Segala macam pikiran berkecamuk dalam benaknya, tetapi tak lama kemudian, ia pingsan. Pada saat-saat terakhir sebelum dia pingsan, dia tampak melihat Yan Xuehen dan yang lainnya jatuh mengejarnya. Sudah terlambat baginya untuk menghentikan mereka karena ia kehilangan kesadaran. Setelah lama tidak menyadari diri, ia perlahan-lahan terbangun. Saya melihat sekeliling dan menyadari bahwa saya berada di daerah perbatasan yang sunyi. Langit di kejauhan tampak suram, dan hari sudah sakit. Pepohonan di sekitarnya membuat tempat itu tampak sunyi dan tenang. Kadang-kadang, ia mendengar suara burung hantu. Jelas saat itu belum malam, tetapi semuanya gelap. Selain itu, udaranya dingin, tetapi bukan karena suhunya, melainkan udaranya membawa hawa dingin yang bahkan dapat membuat jiwa seseorang gelisah. Zuan cukup bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini tampak sangat berbeda dari atmosfer yang telah dijelaskan sebelumnya. Mungkinkah aku tidak terseret ke dalam atmosfer, melainkan dikirim ke suatu tempat dekat Gunung Valet? Iklan oleh Pub Future. Dia mendengar suara di sampingnya ketika seorang wanita cantik perlahan terbangun. Hong Lei, teriak Zuan, merasa sangat senang saat melihatnya. Ia mengira mereka pasti sudah mati, dan tidak menyangka akan berakhir bersamanya.
Qiu Honglei langsung tersipu saat melihatnya. Dia menahan emosinya yang kuat saat bergumam, apakah aku sedang bermimpi? Kamu tidak sedang bermimpi, kita masih hidup, kata Zuan. Dengan mempraktikkannya saat ini, setidaknya dia mampu mengetahui apakah dia masih hidup atau tidak. Hal itu terutama terjadi setelah dia mengalami pertempuran ilusi melawan dukun, karena dia telah meluangkan waktu setelahnya untuk mempelajari beberapa metode untuk membedakan mimpi dan kenyataan. Ketika mengetahui bahwa mereka berdua masih hidup, Qiu Honglei tidak dapat menahannya lagi. Dia melemparkan dirinya ke pelukannya dan mulai menangis dengan penuh semangat, berkata, "Ah Zu, kamu tidak boleh mengambil risiko sebesar itu untuk menyelamatkanku lagi. Membandingkan kita berdua yang mati, aku lebih suka kamu hidup sendiri." Keduanya menyadari bahwa mereka masih berpegangan tangan erat. Ketika mereka mengingat kembali, bagaimana mereka jatuh ke pusaran sambil berpegangan satu sama lain, mereka berdua merasakan sensasi hangat. Mereka secara refleks berpegangan lebih erat, tidak mau melepaskannya bahkan untuk sesaat. Senyum lembut muncul di wajah Zuan. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk membelai Qiu Honglei dengan lembut sambil berkata, "Aku juga ingin kamu terus hidup." Qiu Honglei bersandar padanya. Saat merasakan panas yang berasal dari dadanya, dia hanya merasa seolah-olah dia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Jika tuannya melihat itu, dia pasti akan memberinya restu. Hah, dia tiba-tiba duduk tegak. Wajahnya agak pucat saat dia bertanya, "Tuan, di mana Tuan?" Tuan ditarik bersama dengan Master Sekte Yan dan Nona Xie. Kemana mereka pergi? Petik 2. Zuan terkejut. Baru kemudian dia ingat apa yang telah terjadi. Dia segera melihat ke sekeliling, tetapi yang dia lihat hanyalah hamparan rumput liar dan pepohonan yang menyeramkan. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Bahkan setelah melihat sekeliling, Qiu Honglei tidak menemukan apapun. Dia tampak khawatir saat bertanya, "Ah Zu, apakah menurutmu Tuan dan yang lainnya dikirim ke kehampaan itu?" Zuan juga sedikit gugup, tetapi dia tetap menghiburnya dan berkata, "Jangan khawatir, seharusnya tidak seperti itu. Karena kita tidak dikirim ke sana, mungkin mereka juga tidak. Itu seperti ruang bawah tanah rahasia. Bahkan jika orang yang sama masuk, mereka mungkin dikirim ke tempat yang berbeda. Kita bisa melihat-lihat perlahan, dan kita seharusnya bisa menemukan mereka. Mereka sama sekali tidak lemah dan seharusnya bisa menjaga diri mereka sendiri." Dia segera menyebarkan kinya untuk menjelajahi dunia. Dia merasakan beberapa hukum alam yang sangat berbeda dari sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh seorang kultivator setingkatnya. Jelas, mereka tidak berada di dekat Gunung Valet, melainkan di dunia lain. Setelah memasuki ruang bawah tanah rahasia berkali-kali, situasinya tidak terlalu asing baginya. "Kuharap begitu," kata Qiu Honglei, sedikit tenang. Ia melihat sekeliling dan tak kuasa menahan gemetar. Ia bertanya-tanya, di mana tempat ini? Agak suram dan dingin, entahlah. Namun, energi yin di sini agak pekat, kata Zuan sambil mengangguk. "Mari kita cari tempat bermalam di dekat sini dulu. Hari sudah mulai gelap. Aku punya firasat aneh bahwa berdiam di hutan setelah malam tiba bukanlah ide yang bagus." Qiu Honglei menyuarakan persetujuannya. Mereka berdua segera mulai mencari di dalam hutan. Semak belukar yang lebat di dalam hutan tidak terlalu sulit untuk dilalui oleh para pembudidaya, dan mereka segera menemukan area yang berbeda. Mereka melihat jalan kecil yang ditutupi oleh rumput liar. "Jika ada jalan, itu berarti kita tidak terlalu jauh dari pemukiman manusia," kata Qiu Honglei sambil mendesah lega. Ekspresi Zuan berubah agak serius saat dia menjawab, "Apakah kamu sudah menyadarinya? Dari awal hingga sekarang, kita bahkan belum melihat satu pun hewan." Ketika Zuan pertama kali memasuki dunia ini, dia tidak hanya melepaskan indera keilahiannya, dia juga segera menggunakan lencana gioknya dalam upaya untuk menggunakan makhluk-makhluk kecil di sekitarnya sebagai radar. Akan tetapi, tidak ada satupun yang bereaksi. Awalnya, ia berpikir bahwa mungkin daerah itu hanya kekurangan makhluk kecil, tetapi ternyata tidak ada satupun saat ia masuk lebih dalam. Saya segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Qiu Honglei terkejut dan mengamati sekeliling area itu dengan waspada. Dia bertanya, mungkinkah tanaman ini beracun? Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu sedikit tentang racun. Ini semua hanya pohon biasa dan tidak mengandung racun. Kalau begitu, itu malah membuat keadaan makin aneh, gumam Qiu Honglei, alisnya berkerut saat
Dia berpikir dalam hati, dia tampak sedang berjuang dengan sesuatu. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Zuan sedang menatapnya tanpa sadar. Dia bertanya dengan panik, "Ada apa?" Zuan berkata sambil terkekeh, "Tidak apa-apa. Aku hanya merasa kamu sangat cantik bahkan saat kamu mengerutkan kening." "Kau menyebalkan sekali," protes Qiu Honglei tanpa bercanda. Jika pria lain mengatakan hal serupa padanya, dia hanya akan mengira pria itu sedang menggoda. Namun saat kekasihnya mengatakan hal yang sama, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Zuan memegang tangan lembutnya dan berkata, "Ayo pergi. Sepertinya ada cahaya di depan. Ayo kita ke sana dan melihatnya." Qiu Honglei menyuarakan persetujuannya. Sebagai orang suci dari Sekte Iblis, dia biasanya cukup tegas, namun sekarang setelah dia bersama Zuan, dia tidak ingin memikirkan banyak hal lagi. Dia merasa sangat bahagia hanya dengannya. Jika Wan Guyi melihatnya sekarang, mungkin kesan sebelumnya tentang seorang wanita yang dengan kejam mengatasi tantangannya akan sepenuhnya runtuh. Mereka berdua terus berjalan di sepanjang jalan kecil itu. Meskipun sumber cahaya tampak tidak begitu jauh, mereka tetap membutuhkan waktu untuk sampai di sana. Itu karena lingkungan yang sama sekali tidak mereka kenal. Keduanya waspada dan terus-menerus mencari kelainan di sekitar mereka, sehingga mereka tidak bergerak terlalu cepat. Pada saat mereka mendekati cahaya itu, langit sudah menjadi gelap gulita. Barulah mereka menyadari bahwa sumber cahaya itu berasal dari sebuah kuil yang sudah bobrok. Kuilnya tidak terlalu kecil, tetapi sangat besar. Rumput liar tumbuh di mana-mana, dan segala jenis tanaman merambat-merambat di sepanjang pohon dan dinding. Tanaman itu tampak menyeramkan dan jahat, seolah-olah mereka adalah ular raksasa. Ada lempengan batu yang pecah dan patung-patung yang runtuh berserakan di seluruh tanah, ditutupi oleh lapisan tanah dan abu yang tebal. Semua hal ini tampaknya menunjukkan bahwa kuil itu telah ada sejak lama. Keduanya saling berpadangan. Dilihat dari kondisi kuil dan hutan lebat di sekitarnya, kuil itu jelas sudah lama ditinggalkan. Bagaimana mungkin masih ada kemungkinan seseorang berada di dalamnya? Mungkinkah itu Tuan dan yang lainnya? Qiu Honglei bertanya-tanya dengan penuh harap. "Tidak mungkin. Kita harus berhati-hati," jawab Zuan dengan serius. Iklan oleh Pub Future. Keduanya mendekati kuil dengan hati-hati. Tiba-tiba, mereka menginjak sesuatu yang keras. Zuan menyadari ada sesuatu yang berbeda dan membingungkan. Ternyata itu adalah lempengan batu pecah yang samar-samar masih memiliki jejak tulisan. Qiu Honglei mengusapnya dengan tangannya dan langsung membersihkan lapisan kotor yang menutupi permukaannya, lalu membaca tulisan di atasnya, "Kuil Ruolan." Zuan menyesal. "Ah Zu, ada apa?" Qiu Honglei bertanya dengan gugup saat melihat ekspresi anehnya. "Tidak apa-apa, aku hanya mengingat beberapa hal dari masa lalu," jawab Zuan sambil berpikir dalam hati, untungnya itu bukan kuil Lan Ruo. 1. Mereka berdua terus masuk ke kuil. Pintu-pintunya nyaris runtuh, seolah-olah embusan angin paling kecil pun akan merobohkannya. Lebih jauh lagi, derit-derit aneh keluar dari pintu-pintu itu dari waktu ke waktu. Jika orang normal mencoba membukanya, pintu-pintu itu pasti akan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Untungnya, mereka berdua adalah petualang yang kuat dan tidak mengeluarkan suara apapun saat bergerak. Mereka terus masuk ke dalam. Ada sarang laba-laba tebal di mana-mana, namun tidak ada satupun laba-laba yang terlihat. Pandangan mereka tertuju pada sebuah ruangan di kuil utama. Cahaya datang dari tempat itu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara nyanyian aneh yang menyerupai suara bebek, dan sama sekali tidak enak didengar. Suaranya bernyanyi, "Saya suka sayap ayam goreng tepung." Qiu Honglei jelas menghela napas lega. Orang di dalam adalah seseorang, dan dilihat dari situasi saat ini, mereka tampaknya tidak terlalu berbahaya. Zuan memiliki ekspresi aneh. Mengapa suaranya terdengar agak familiar? Mereka berdua tiba di depan pintu. Tidak ada tempat untuk mengamati bagian dalam secara diam-diam, karena ada lubang di mana-mana di pintu dan jendela. Ada api unggun di tengah ruangan. Seorang anak muda duduk di sebelahnya, dan ada rak sederhana yang dipasang di atas api. Ada beberapa makanan yang diletakkan di atas tongkat kayu, sedang dipanggang. Ketika dia melihat bahwa itu adalah sepotong roti, Qiu Honglei benar-benar bingung. Dunia menyebut makanan ini sebagai sayap ayam. Sementara itu, Zuan memperhatikan dua gigi depan besar anak muda itu. Dia memiliki ekspresi yang aneh. Mengapa dia melihat orang ini di sini? Pada saat itu, dia mulai meragukan semua spekulasi sebelumnya.
Keduanya tidak bersembunyi, jadi orang yang ada di dalam segera menyadari mereka. Dia menghunus pedangnya dan menebas ke arah mereka, menciptakan angin yang membuat percikan api semakin kuat kemana-mana. Dia berteriak, "Siapa di sana?" Qiu Honglei mengerutkan kening. Meskipun kultivasi orang ini tidak buruk, itu masih terlalu kurang dibandingkan dengan mereka berdua. Dia hendak memberinya pelajaran ketika Zuan menghentikannya, membuatnya sedikit bingung. Anak muda bergigi tonggos itu akhirnya melihat siapa mereka. Ia menyuarakan keterkejutannya dan segera menyingkirkan pedangnya, sambil bertanya, "Bos, mengapa Anda ada di sini?" Iklan oleh Pub Future. Qiu Honglei bertanya dengan bingung, "Bos." Zuan segera berlari menghampiri dan memeluk lelaki bergigi tonggos itu sambil berseru, "Aku juga tidak menyangka akan melihatmu di sini." Ternyata orang itu adalah teman sebangkunya Wei Su dari Bright Moon City. Saat pertama kali tiba di dunia ini, Wei Su telah menjadi sumber banyak informasi baginya. Ia tak dapat menahan tawa saat mengingat betapa bersemangatnya Wei Su memperkenalkan 10 wanita cantik Bright Moon Academy kepadanya saat itu. Wei Su juga melihat Qiu Honglei. Ketika dia melihat betapa menakjubkannya dia, pikirannya menjadi kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik Zuan ke samping, sambil berkata, "Bos memang bos, seperti yang diharapkan, wanita-wanitamu masing-masing lebih cantik dari yang lain. 10 wanita cantik dari akademi hampir semuanya jatuh padamu, tetapi kamu masih memiliki wanita yang luar biasa di luar sana. Kapan kamu akan mewariskan beberapa keterampilan menggoda kepadaku?" Zuan tercengang, lalu menjawab, "Apakah mendapatkan wanita sesulit itu? Bukankah kau hanya perlu bertanya apakah mereka mau bersamamu?" "Hanya itu," Wei Su menjawab dengan tatapan curiga. "Jangan coba-coba menipuku hanya karena aku tidak punya pengalaman." Zuan mengangguk dengan percaya diri dan berkata, "Setidaknya, aku belum pernah mengalami penolakan setelah bertahun-tahun." Ketika melihat penampilan Zuan yang tampan dan percaya diri, lalu memikirkan wajahnya sendiri, Wei Su langsung putus asa. Dia berkata, "Lupakan saja. Anggap saja aku tidak pernah bertanya. Tapi mengapa wanita ini terlihat agak familiar?" Zuan terkekeh dan berkata, "Kamu mungkin pernah melihatnya sebelumnya. Dia juga pernah menghabiskan waktu di kota Bright Moon di masa lalu." Dia memperkenalkan Qiu Honglei secara samar-samar. Mata Wei Su berbinar. Ia menoleh ke arah Qiu Honglei dan berkata, "Jadi, kau dulu adalah ratu pelacur kota Bright Moon. Pantas saja kau begitu cantik." Dia pernah melihat Qiu Honglei sebelumnya, tetapi status seperti apa yang dimilikinya saat itu? Dia selalu dikelilingi setiap kali muncul, jadi Wei Su hanya bisa melihatnya sekilas dari jauh. Dia begitu terpesona oleh kecantikannya sehingga dia tidak dapat mengingat seperti apa penampilannya saat itu. Zuan memperkenalkannya kepada Qiu Honglei. Ketika dia mendengar bahwa dia berasal dari kota Bright Moon dan mantan teman sekelas Zuan, ekspresinya langsung menjadi lebih menyenangkan saat dia berkata, "Halo." "Halo? Halo," jawab Wei Su. Perasaan bisa berbicara dengan Dewi yang pernah dikaguminya dari dekat benar-benar luar biasa. Tiba-tiba dia merasa bingung harus berbuat apa. Dia bahkan tidak tahu harus melihat kemana lagi. Zuan agak terdiam. Pria ini mampu berbicara tentang wanita cantik dengan sangat terampil secara pribadi, bertindak begitu percaya diri dan penuh pengetahuan, namun mengapa dia menjadi benar-benar terdiam ketika dia benar-benar bertemu dengan wanita cantik secara langsung? Dia bertanya pelan dan, "Kultivasimu tampaknya telah meningkat pesat, bukan?" Serangan itu menunjukkan bahwa Wei Su setidaknya berada di peringkat ke-7. Tidak disangka, karena Wei Su terkenal sebagai siswa yang buruk. Dia berada di peringkat paling bawah bahkan di kelas Huang tingkat terendah di akademi. Meraih peringkat ketiga dalam hidupnya sudah merupakan sesuatu yang akan membuat leluhurnya lebih dari puas. Wei Su tersadar dari lamunannya. Ekspresinya menjadi sedikit suram ketika dia menjawab, "Apa yang bisa kulakukan? Aku terpaksa melakukannya agar bisa bertahan hidup. Saat itu, sesuatu yang besar terjadi pada klan kami dan aku tidak punya pilihan selain mengembara di alam liar. Setelah berjuang di ambang kehidupan dan mati beberapa kali, akhirnya aku memperoleh beberapa kesempatan. Begitulah cara kultivasiku sedikit meningkat." Tiba-tiba dia tersenyum lebar sambil melanjutkan. Dia melingkarkan lengannya di sekitar Zuan dan berkata, "Bos, aku sudah cukup kuat sekarang. Jangan khawatir, aku akan melindungimu di masa depan. Tidak akan ada yang berani menindasmu." Discover novel yang diperbarui di NOV.com. 1.
Kuil Lanruo adalah kuil yang berisi entitas supranatural dan kejadian misterius, dari A Chinese Ghost Story. Zuan tertawa dan berkata, tentu saja, kalau begitu aku akan mengandalkanmu mulai sekarang. Qiu Honglei memasang ekspresi aneh. Kultivasi mereka berdua jauh di atas dirinya, jadi itulah mengapa Wei Su tidak bisa mengetahuinya. Jika dia tahu tingkat melatihnya yang sebenarnya, seperti apa ekspresinya. Zuan sedikit menyesal, bencana klan Wei mungkin ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Klan Wei kota Bright Moon dan Wei dan Istana Kekaisaran adalah saudara. Old Mi akhirnya menyingkirkan pendukung terbesar mereka, jadi tanpa itu, klan Wei pasti akan jatuh. Namun, mungkin itu adalah berkah tersembunyi. Jika bukan karena itu, Wei Su tidak akan mendapatkan pertemuan ajaib itu dan mencapai keadaannya saat ini. Benar, ku dengar kau dibawa oleh ibu kota sebagai tahanan. Sesuatu terjadi pada klan Wei kita saat itu juga, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa meskipun aku ingin membantu. Apakah kamu sekarang seorang penjahat di pengadilan? Wei Su bertanya, mendesah saat dia mengingat kejadian masa lalu. Zuan berpikir tentang bagaimana ia dihukum oleh Zhao Han karena statusnya sebagai Bupati Ras Iblis. Saya menjawab dengan ekspresi aneh, sampai taraf tertentu, kurasa begitu. Jangan khawatir, setelah beberapa saat, kamu akan menyerah dan kupikir kamu akan baik-baik saja, kata Wei Su menghibur. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Zuan memiliki wanita cantik di sisinya bahkan saat melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, dia hanya memiliki tangan kanan dan kirinya sendiri untuk menemaninya. Siapa sebenarnya yang menghiburnya di sini? Benar, tempat macam apa ini? Zuan akhirnya bertanya tentang hal yang paling membuatnya penasaran. Qiu Honglei juga menajamkan telinganya. Ini adalah kuil Ruolan, Wei Su menjawab dengan tenang. Zuan terdiam. Ia berkata, saya melihat prasasti batu itu, jadi saya tahu ini adalah kuil Ruolan. Saya ingin bertanya apa yang terjadi di dunia ini. Oh, itu yang kau tanyakan, jawab Wei Su, tiba-tiba tersadar. Dia lalu menjawab, aku tidak tahu. Zuan dan Qiu Honglei tercengang. Wei Su kemudian menjelaskan, saya baru saja masuk ke ruang bawah tanah rahasia kecil untuk mencari harta karun, tetapi sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di langit. Ruang bawah tanah rahasia tampaknya mulai runtuh. Ketika aku bangun, aku sudah tiba di dunia ini. Qiu Honglei tidak bisa menahan diri untuk bertanya, oh, kapan kamu bangun? Ketika mendengar wanita cantik itu bertanya kepadanya, Wei Su langsung duduk tegak. Namun, dia masih tidak berani menatap matanya karena kecantikannya. Dia menjawab, sudah 3 hari yang lalu, kurasa. 3 hari yang lalu, Ser Zuan dan Qiu Honglei saling bertukar pandangan. Mereka jelas baru saja memasuki dunia ini, sementara Wei Su sudah berada di sini selama 3 hari. Mungkinkah saat mereka melewati pusaran spasial, aliran waktu terdistorsi? Lalu, apakah kamu menemukan sesuatu dalam 3 hari ini? Tanya Zuan. 3 hari yang lalu, aku terbangun di kota terdekat. Karena awalnya aku berencana untuk makan enak setelah meninggalkan penjara bawah tanah, aku tidak membawa banyak perbekalan. Aku lelah dan lapar, tetapi penduduk kota tidak bersimpati. Mereka tidak hanya tidak memberiku makanan, mereka bahkan tidak meminjamkanku tempat tinggal, gerutu Wei Su, suaranya penuh dengan kebencian. Dia jelas tidak senang dengan pengalaman itu. Untungnya, berkat akal budiku, aku menemukan sesuatu untuk dimakan dari orang-orang yang tinggal di padang gurun yang tandus, Wei Su melanjutkan dengan bangga, sambil membusungkan dadanya. Tentu saja, sebagai balasannya, aku harus membantu mereka mengusir hantu. Menyingkirkan hantu, Zuan dan Qiu Honglei bertanya dengan heran. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang liar itu tidak memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman, jadi mereka mungkin mempercayai suatu kebohongan dan mulai menyebarkannya, dengan mengatakan bahwa kuil Ruolan dihuni oleh hantu atau semacamnya, kata Wei Su sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin ada hantu di dunia ini? Dugaanku, mungkin hanya beberapa pencuri yang bersembunyi di sini, dan untuk menghindari deteksi, mereka sengaja mengarang beberapa rumor supranatural untuk menakut-nakuti orang-orang itu. Aku pernah mengalami hal-hal seperti itu sebelumnya. Zuan tampak termenung. Ia mengira hutan itu sangat dingin dan suram. Ia tidak tahu apa yang terjadi saat itu, tetapi setelah mendengar penjelasannya, ia bertanya-tanya apakah tempat itu berhantu.
Ia telah melihat dan mengalami berbagai hal sejak ia bertransmigrasi ke dunia kultivasi ini. Karena bahkan ada Dewa Tao, tidaklah aneh jika ada hantu. Namun, Vian berlomba di luar sana dan iblis yang ia bayangkan tidaklah sama. Selain itu, ia jarang sekali menjumpai hal-hal yang menyerupai hantu. Mereka ternyata adalah keterampilan roh yang telah meninggal yang digunakan oleh para kultivator jahat, atau jiwa-jiwa tertentu yang telah dimurnikan. Namun, jiwa-jiwa orang yang telah meninggal seringkali hanya merupakan kumpulan kekuatan jiwa dan energi kematian, dan tidak benar-benar memiliki kesadaran. Satu-satunya hantu yang ditemuinya dengan kesadaran tampaknya adalah pelayan putri Kong Nanwu dari ras Raja Merak, Mait Nansun. Namun, dia telah menggunakan keterampilan bawaan ras harimau untuk menangkap hantu, dan kemudian menambahkan keterampilan khususnya sendiri untuk memungkinkan hantu itu hidup di dunia manusia seperti makhluk normal. Mait Nansun bahkan berakhir menjadi ratu pelacur, jadi dia agak berbeda dari hantu-hantu yang ditemukan dalam film-film horor. Lalu, apakah kamu sudah menemukan jejak hantu sejauh ini? Qiu Honglei bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai seorang kultivator tingkat tinggi, dia tidak takut pada orang lain, tetapi gagasan tentang hantu misterius benar-benar membuatnya merasa sedikit bingung. Saya baru saja tiba di sini hari ini. Saya mencari-cari di sekitar sini sepanjang hari, tetapi saya tidak menemukan apapun, kata Wei Su sambil terbatuk pelan. Mungkin orang-orang jahat itu ketakutan saat melihat pahlawan hebat ini muncul dan melarikan diri. Qiu Honglei tampak gelis saat dia berkata dalam hati, "Ah Su, teman sekelasmu ini cukup menarik." Zuan menjawab, "Ya, memang begitulah dia, cukup menarik." Tepat saat itu, Wei Su tiba-tiba berteriak. Ia mencabut ranting dari api unggun, dan melihat roti itu sudah hangus menghitam. Ia tampak kesakitan saat merobek permukaan roti yang hangus itu untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dimakan di dalamnya, tetapi setelah dipanggang begitu lama, roti itu sudah hangus menghitam. Karena itu, ia mengeluarkan roti kecil lain dari tasnya dan bertanya, "Kalian berdua sudah makan? Aku akan mentraktir kalian." Penduduk desa itu memberiku ini, dan rasanya cukup enak. Iklan oleh Pub Future. Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tadi, kedengarannya seperti kamu sedang memanggang sayap ayam, ya?" Wajah Wei Su memerah. Dia berkata, "Tidak bisakah kita membicarakan itu, di mana kamu bisa menemukan sayap ayam di sini? Aku baru saja memikirkannya, begitu aku berurusan dengan kuil Ruolan ini, aku pasti akan menyita ayam-ayam yang dibesarkan di halaman wali kota." Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya setelah berbicara. Zuan tidak dapat menahan tawa. Ia kemudian mengeluarkan beberapa daging burung dan binatang yang berharga dari manik kaca cemerlangnya, sambil berkata, "Lemparkan ini ke api. Aku punya cukup banyak." Dia telah bepergian jauh selama bertahun-tahun, dan dalam perjalanannya, dia selalu mengumpulkan berbagai macam daging dan rempah-rempah. Bagaimanapun, Brilliant Glass Bed memiliki lebih dari cukup ruang. Namun, orang lain tidak dapat menikmati keistimewaan seperti itu. Kantong penyimpanan jarang ada sejak awal, dan jumlah yang dapat disimpan di dalamnya bahkan lebih terbatas. Seringkali, kantong tersebut hanya dapat menampung beberapa barang penting yang dapat menyelamatkan nyawa. Jarang sekali kantong tersebut digunakan untuk menyimpan makanan. Mata Wei Su berbinar. Ia segera melempar roti yang telah ia anggap sebagai harta karun itu ke samping. Ia meneteskan air liur begitu menangkap daging itu, sambil berkata, "Seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Untuk apa aku makan roti jika kau punya semua ini?" Dia mulai memanggang mereka dengan tergesa-gesa sambil berbicara. Dia menelan ludahnya sebelum berkata, "Tetap saja bos yang tahu bagaimana mencari nafkah yang layak. Dibandingkan denganmu, aku merasa seperti telah berada di penjara selama ini." Zuan tidak dapat menahan tawa. Mereka bertiga segera mulai mengobrol sambil makan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara sitar yang indah dan jauh dari luar. Zuan tidak terlalu pandai bermusik, tetapi dia tetap bisa mengatakan bahwa orang yang memainkan alat musik itu cukup terampil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Qiu Honglei mendengus. "Kurasa tidak buruk, tapi mereka masih jauh dariku." Zuan tersenyum. Baru kemudian dia ingat bahwa Qiu Honglei pernah menjadi ratu di antara ratu-ratu pelacur, yang diakui publik sebagai wanita yang tak tertandingi dalam kecantikan dan seni. Dia tidak seperti wanita-wanita dari dunia sebelumnya yang hanya memiliki tas kulit cantik, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun dan hanya tahu cara menggerakkan pantat mereka.
Sedikit, tetapi tetap saja mendapat banyak perhatian. Zuan berdiri. Dia ingin melihat sekeliling ketika Wei Su dengan cepat menangkapnya, berkata, "Bos, Anda baru saja belajar sedikit dari seseorang yang sangat mengenal dunia seperti saya. Bagaimana mungkin ada wanita cantik yang memainkan sitar di alam liar ini?" Jelas jebakannya. Dapatkan bab baru tentang Nov LBJ NC Om. Zuan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu itu. Saya hanya ingin melihat siapa yang membuat pencapaian. Jika mereka melakukan ini, mereka pasti punya motif tertentu. Tidak akan ada bedanya jika kita tetap di sini, dan setidaknya kita bisa terhindar dari jebakan yang telah mereka siapkan," kata Wei Su, berbagi pengetahuan yang diperolehnya dari pengalaman. Zuan merasa itu masuk akal. Mereka baru saja tiba di dunia ini dan tidak tahu apa-apa. Lebih baik berhati-hati dan mengamati banyak hal terlebih dahulu. Benar saja, setelah beberapa lama sitar dimainkan, tiba-tiba berhenti setelah melihat tidak ada satu pun yang muncul. Beberapa saat kemudian, seseorang mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Sosok ramping muncul samar-samar, berteriak, "Apakah ada seseorang di sana? Tolong!" Suara wanita itu lembut dan penuh kasih sayang. Bahkan tanpa melihatnya, ketiganya mendapat kesan bahwa suaranya begitu menyedihkan dan menyenangkan. Mata Wei Su langsung berbinar saat mendengar suara itu. Dia segera berdiri untuk menyambutnya. Bab 1740, Cobaan Berat. Ketika melihat Wei Su sedang terburu-buru, Zuan segera menghentikannya dan berkata, "Hati-hati. Mungkin itu jebakan. Mereka sekarang berada di alam pembohong. Lupakan tentang manusia, dia bahkan belum melihat seekor binatang pun. Mengapa tiba-tiba ada musik sitar, lalu seorang wanita cantik meminta bantuan? Itu sama sekali tidak masuk akal." Wei Su menepis tangannya dan berkata, "Inilah alasan aku ada di sini." Zuan dan Qiu Honglei bingung. Wei Su berlari maju beberapa langkah, tetapi kemudian tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera berlari kembali dan berkata kepada Zuan, "Kalian, jangan bergerak. Akulah yang akan membuka pintunya nanti." Zuan dan Qiu Honglei saling berpapasan. Mereka tidak yakin apa yang sedang dilakukannya. Wei Su segera mengeluarkan satu set pakaian ilmiah dari tasnya. Pada saat yang sama, ia berlari ke belakang patung Buddha yang sudah usang dan mengeluarkan tas ilmiah. Baru setelah dia mengenakannya, dia mengangguk puas. Zuan harus mengakui bahwa penampilan seperti itu benar-benar membuat Wei Su tampak berkelas. Sayangnya, giginya masih tonggos, dan seiring penampilannya yang buruk, pakaiannya tampak agak tidak serasi. Qiu Honglei tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kamu melakukan semua ini?" Wei Su tersenyum bangga dan menjawab, "Apakah kamu belum pernah mendengar tentang ini? Seorang sarjana dan hantu wanita adalah pasangan yang serasi. Aku sedang menyiapkan pakaian ini ketika mendengar bahwa tempat ini berhantu." Qiu Honglei bertanya dengan ekspresi kosong, "Siapa yang mengatakannya? Apakah kamu belum pernah mendengar A Chinese Ghost Story?" Wei Su menjawab dengan bingung. Mendengar itu adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang tuan muda yang berbakat kepada seorang ratu pelacur. Cerita-cerita itu sangat populer saat ini, kata Qiu Honglei sambil menggelengkan kepalanya. Selama beberapa waktu, dia telah tenggelam dalam persiapan pertempuran di Gunung Valet. Dia tidak tahu banyak tentang detail dunia luar. Dia bertanya-tanya ratu pelacur mana yang bisa mengalami berkah seperti itu. Tuan muda itu tidak memberikan barang-barang material apapun kepada orang itu, melainkan sebuah cerita, dan dia bahkan seorang pria yang elegan. Dia juga pernah bertindak sebagai ratu pelacur di masa lalu, dan memahami detailnya. Ada tirani lokal di mana-mana. Tetapi sarjana yang sungguh-sungguh dan tulus adalah satu dari sejuta. Dia dengan tulus mendoakan yang terbaik bagi mereka berdua. Zuan kini memiliki ekspresi aneh, karena kisah hantu Cina adalah kisah yang pernah ia berikan kepada Kong Nanwu di masa lalu, setelah mengadaptasinya ke situasi Nansun. Ia tak menyangka kisah itu akan tersebar luas. Mili berkata dalam hatinya, "Cek-cek, kamu benar-benar menulis cerita hanya untuk hantu perempuan. Kapan kamu akan menulis sesuatu untuk tuanmu juga?" Zuan merasa senang saat mendengar suaranya. Dia menjawab, "Kamu bukan hantu perempuan." Mili yang misterius, "Bukankah karenamu aku tidak punya tubuh dan hanya punya jiwa? Apa bedanya aku dengan hantu-hantu perempuan itu?" Zuan segera menjawab dengan nada meminta maaf, "Bukankah aku sudah berusaha keras untuk menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuhmu?
Aku sudah menemukan lebih dari setengahnya. Begitulah kira-kira, kata Millie sambil mengangguk puas. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, Wei Su berlari dengan gembira untuk membuka pintu. Benar saja, ada seorang wanita cantik di pintu masuk. Pakaiannya agak rusak, jelas karena berlari terburu-buru dan tergores dahan pohon di sepanjang jalan. Ketika melihat penampilan wanita itu, mata Wei Su membelalak. Meskipun dia sedikit di bawah Qiu Honglei, penampilannya sudah cukup untuk menjadikannya ratu pelacur di kebanyakan rumah bordil. Bagi Wei Su, dia sudah benar-benar tak terjangkau. Ketika dia melihat kulitnya yang putih bersih, dia langsung menjadi kaku. Qiu Honglei diam-diam berkata kepada Zuan, "Ah Zu, sepertinya ada yang aneh dengan wanita ini." Zuan mengangguk. Dengan kultivasi mereka saat ini, dia juga menyadari dengan jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda pada aura wanita itu. Aura itu tampak sangat samar dan ilusi, serta dingin dan suram. Namun anehnya, aura itu tidak seperti prajurit kerangka yang ditemuinya sebelumnya. Hantu ini tidak membawa energi kematian. Zuan bertanya dalam hati, "Tuan Permaisuri, dapatkah Anda memberitahu apa yang sedang terjadi dengan wanita ini?" Millie menjawab dengan acuh tak acuh, "Bukankah dia hanya hantu?" Zuan terdiam sesaat. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa dia tampak berbeda dari hantu-hantu lain yang pernah kulihat. Ada sekelompok besar arwah di ruang bawah tanah tempat dia bertemu Millie, dan dia pernah bertemu Zhang Han. Itulah hampir semua hantu yang dikenalnya. Millie tahu apa yang dipikirkannya dan menjawab, "Apa yang kau temui sebelumnya hanyalah roh-roh rendahan. Mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Hantu-hantu ini berbeda. Selain secara intrinsik berbeda, penampilan luar dan karakteristik mereka tidak terlalu berbeda dari manusia. Mengenai Zhang Han yang kau temui sebelumnya, sebenarnya, dia bukanlah roh yang telah meninggal, melainkan makhluk yang, karena formasi khusus yang menerapkan kutukan, menjadi tidak hidup maupun mati. Dia tidak dapat kembali ke siklus reinkarnasi sampai kau melepaskannya lagi." Cerita yang diperbarui Riyadh di novel.com. Zuan bertanya dengan heran, "Benarkah ada siklus reinkarnasi di dunia ini?" "Tentu saja," kata Millie dengan tenang, seolah-olah dia merasa pertanyaannya agak aneh. "Karena ada dewa dan makhluk abadi, tentu saja ada siklus reinkarnasi. Hanya dengan begitu energi kehidupan dan energi kematian dunia dapat mempertahankan keadaan seimbang," lanjutnya, "tetapi terhenti di tengah jalan." Dia berkata dengan ekspresi bingung. "Tetapi saya perhatikan bahwa banyak dunia yang telah Anda alami tampaknya tidak memiliki siklus reinkarnasi. Mungkinkah siklus tersebut telah dipisahkan dari dunia Anda, seperti alam abadi?" Tiba-tiba, wanita hantu itu berkata dengan suara menyedihkan, "Tuan muda, yang ini." Ketika pintu terbuka, dia secara naluriah berlari ke arah lengan Wei Su, tetapi ketika dia melihat seperti apa rupa Wei Su, tubuhnya jelas menegang. Saat itu, dia kebetulan melihat Zuan, yang langsung membuat matanya terbelalak. Zuan tampan, dan kecantikan pada dasarnya relatif. Dengan Wei Su sebagai pembanding, dia hanya terlihat lebih tampan. Wanita itu memutar pinggangnya dan dengan cekatan menghindari Wei Su. Dia melompat ke arah Zuan dan berteriak, "Tuan muda, tolong bantu saya." Wei Su sudah merentangkan kedua tangannya dengan gembira, sudah siap untuk menikmati perasaan lembut dan indah itu, namun siapa yang mengira bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Dia benar-benar tercengang, hampir berubah menjadi batu. Zuan mundur selangkah dengan waspada sambil bertanya, "Nona, ada apa?" Wanita itu langsung jatuh ke tanah saat tembakannya meleset dan berteriak dengan cara yang indah. Dia menatap Zuan dengan sedikit dendam, tetapi dia tetap berteriak, "Tuan muda gelombang." Ketika Wei Su yang ketakutan melihat hal itu, dia segera berlari untuk membantunya berdiri karena kasihan, sambil berkata, "Nona, Anda harus lebih berhati-hati." Wanita itu menghindari Wei Su dan tiba di kaki Zuan. Dia meraih kakinya untuk merangkak kembali, lalu tiba-tiba mengedipkan matanya yang besar, cantik, dan mempesona ke arahnya, berkata, "Terima kasih telah membantu saya, Tuan muda." Wei Su menarik tangannya karena malu. "Sudah berapa kali aku mengalami hal seperti ini? Kurasa aku sudah terbiasa dengan hal ini." Iklan oleh Pub Future. Zuan menepis tangannya tanpa berkedip dan bertanya, "Bolehkah aku bertanya siapa nona ini? Mengapa kau muncul di sini?" Meskipun dia tahu bahwa dia adalah hantu wanita, dia tidak punya cukup informasi.
Bertukar kata dengannya bisa memberikan beberapa petunjuk yang berguna. Nama wanita ini adalah Little Ying. Ayahku baru-baru ini dipindahkan ke kota terdekat sebagai hakim daerah. Dia berjanji untuk bersatu kembali denganku setelah semuanya beres, tetapi kami diserang oleh bandit di sepanjang jalan. Pembantuku mempertaruhkan nyawanya agar aku bisa bertahan hidup. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda bisa mengantarku ke kota. Ayahku pasti akan membalas budi Anda dengan murah hati, dan wanita ini juga akan mengukir kebaikan ini dalam ingatanku. Aku akan bekerja keras seperti lembu atau kuda untukmu, kata wanita itu, terus berkedip sementara lidahnya juga sedikit menjulur keluar. Siapapun yang melihatnya akan tersesat dalam pikiran liar dan penuh khayalan. Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya bukan petani, jadi untuk apa saya membutuhkan lembu dan kuda? Little Ying terdiam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih berkata dengan wajah malu-malu, Tuan Muda, lembu dan kuda ternyata bisa ditunggangi. Sekarang giliran Zuan yang terdiam. Mengapa semua hantu wanita di dunia ini begitu tangguh? Milly tidak dapat menahan tawa sebelum berkomentar, mengapa kamu tidak mempertimbangkannya? Hantu perempuan ini memang memiliki beberapa penampilan. Daripada bertarung sampai mati, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Biarkan saja dia menyedot sedikit energi maskulin yang. Apapun itu, kamu sudah lebih dari cukup. Zuan berpikir dalam hati, apakah seperti itu seharusnya seorang guru bersikap? Apa yang sebenarnya kau katakan? Wanita bernama Little Ying itu hendak melanjutkan ceritanya ketika tiba-tiba dia melihat Qiu Honglei yang terhibur duduk di samping, seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Saat itu juga, dia benar-benar terintimidasi oleh penampilan Qiu Honglei. Bahkan sebagai seorang wanita, dia berpikir bahwa Qiu Honglei terlalu cantik. Dia akhirnya mengerti mengapa rayuannya gagal. Dia benar-benar ingin menangis dan terdengar putus asa saat berkata, jadi ternyata Tuan Muda sudah memiliki kecantikan yang luar biasa di sisimu. Tidak heran kau tidak menyukai penampilannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah itu, dia menutupi wajahnya dengan lengan bajunya dan lari. Dia jelas-jelas berpura-pura lemah, namun dia berlari begitu cepat, sehingga membuatnya tampak seperti sedang melayang. Wei Su bahkan tidak bisa mengejarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, sambil berteriak, kalau begitu, datanglah dan rayulah aku. Aku sangat mudah dirayu, tahu. Zuan dan Qiu Honglei terdiam. Sementara itu, Yun Jianyu dan Xie Daoyun terbangun di rumah yang hancur. Mereka menemukan bahwa mereka berdua sangat dekat satu sama lain, tetapi mereka tidak menemukan orang lain. Yun Jianyu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa aku bersamamu? Di mana yang lainnya? Xie Daoyun teringat bahwa ini adalah iblis pembunuh legendaris dan mulai menggigil, berkata, aku juga tidak tahu. Yun Jianyu penuh dengan pengalaman dan segera menyadari bahwa ini bukanlah aliran kehampaan yang kacau, melainkan dunia yang berbeda, sesuatu yang menyerupai ruang bawah tanah rahasia. Setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan Zuan dan Qiu Honglei. Dia merasa semakin kesal, dan berkata, Nona, jangan menyeretku ke bawah, atau aku akan menghabisimu. Xie Daoyun mengangguk seperti anak ayam yang sedang mematuk nasi. Mereka tiba-tiba memasuki dunia baru dan dia tidak tahu apa-apa. Memiliki seseorang yang dia kenal bersamanya setidaknya akan membuatnya merasa sedikit lebih tenang, meskipun wanita lain itu agak galak. Yun Jianyu berpikir dalam hati, kultivasi wanita ini memang agak rendah, tetapi dia memiliki beberapa keterampilan dalam formasi. Dia mungkin akan berguna nanti. Karena itu, keduanya diam-diam mengizinkan satu sama lain untuk ditemani. Tiba-tiba, mata Yun Jianyu menyipit. Dia berteriak, siapa di sana? Xie Daoyun menatap tajam ke arah yang dituju Yun Jianyu, bersiap untuk bertempur. JJJ, suara tawa yang keras dan menusuk telinga memenuhi udara. Seluruh tempat itu mulai terasa sedikit aneh. Kemudian, tiba-tiba muncul seekor monster di balok rumah. Bahkan Yun Jianyu merasa sedikit khawatir. Monster itu bertubuh singa dan berwajah wanita. Monster itu sangat aneh, dengan kehadiran yang sangat meresahkan.